Haleluya, glory. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah orang-orang yang sedang haus dan lapar akan kebenarannya. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan semua apa yang diperlukan. Sebab dia berkata, barang siapa yang letulusu datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Dan itulah yang dirindukan dan diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga layak kita kerjakan, yang harus kita lakukan di zaman ini. Untuk persiapan kita, untuk siap terbang, haleluya, ke awan-awan untuk berjumpa kepada Sang Penebus kita, penebus kaum kerabat kita yang paling terdekat kepada kita, yaitu Juru Selamat kita, yang sudah menebus kita sebelum dasar dunia ada. Dosa-dosa kita disucikan, sekalipun merah seperti kermiji, tetapi disucikan menjadi putih seperti salju. Haleluya. Semua kesalahan kita sudah diselesaikan di Kalvari. Haleluya. Itulah membuat kita semakin gairah dan bersuka cita ketika kita mengingat, dengan iman kita melihat bahwa Yesus Kristus penyelamat kita bangkit dari antara orang mati, dengan tujuan untuk supaya kita menyatu kembali dengan Dia, karena kita sebelum dasar dunia ada sudah ada di pikirannya Allah. Haleluya. Jadi siapa saja yang ada di dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada, dan sudah ditebus sebelum dasar dunia ada, akan menyatu kepadanya dan bersama-sama di dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Itulah sebabnya sabarlah menantikan. Sabarlah menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Berjuanglah. Jadilah menjadi laskar-laskar Kristus yang setia. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Luruslah berjalan. Sebab jalan yang sudah dibuat Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan orang-orang percaya, haleluya, mereka tidak akan pernah jatuh dan terpelincir di sana. Sebab ada tongkat yang gagah perkasa yang diberikan Tuhan kepada pilihannya, kepada umatnya, sebagaimana Israel yang sedang memiliki tongkat yang di tangannya Musa untuk membelah laut supaya mereka sampai ke seberang. Haleluya. Semuanya, ya, semuanya Tuhan yang memelihara. Dan iblis pun menjauh daripada mereka untuk supaya mereka sampai kepada tujuan. Hal yang sama di ketujuh zaman gereja, ketujuh jemaat seperti yang sudah kita dengar minggu kemarin, bagaimana tentang perjalanan orang-orang percaya. Mereka tidak peduli dengan apapun, sekalipun itu godaan yang luar biasa daripada si iblis. Mereka tidak menghiraukan itu. Yang penting mereka harus berjuang sampai kepada titik, sampai pada hari penebusan Yesus Kristus, sampai ke tanah perjanjian, yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri memeteraikan mereka sampai pada tanah perjanjian. Haleluya. Glory. Itulah membuat kita semangat dan selalu bertekun kepada firman pada zaman ini. Haleluya. Baik, kita laku saja sesuai dengan waktu. Kita buka kitab kita. Haleluya. Yang sama yang sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu kuasa iblis. Kuasa iblis, kuasa iman, dan kuasa Allah. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya,
Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajar kami pada waktu yang indah ini dengan Roh Kudus-Mu. Kami yang dipercaya Tuhan, Engkau Tuhan mengurapi setiap kepala kami dan telinga kami untuk siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu semakin bertumbuh di dalam hati palungan kami Tuhan, sehingga mengeluarkan buah yang hidup Tuhan, buah yang baik Tuhan, untuk supaya ada sebagai senjata kami siang dan malam Tuhan untuk melawan hal-hal yang berasal daripada dunia, daripada si iblis Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan hari pada waktu yang indah ini untuk memimpin kami dan memberikan ajaran yang sempurna kepada kami Tuhan, untuk supaya kami Tuhan siap dan benar-benar Tuhan berdiri teguh sebagai mempelai wanita-Mu yang setia Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan Tuhan hikmat daripada surgawi, pengetahuan akan firman-Mu Tuhan, iman sampai kasih akan saudara-saudara, untuk supaya semua Tuhan ketujuan anak tangga tersebut tersusun dengan rapi seperti piramida Tuhan, yang tersusun dengan rapi di dalam jiwa palungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan bacaan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan masing-masing. Anak saya Tuhan yang sedang mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati Tuhan, Engkau rapi Tuhan telinganya menjadi telinga seorang yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Apa yang dikatakan di sini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Kita tahu bahwa Yesus dibawa sebanyak 3 kali. Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Dan kita tahu apa yang dimaksudkan oleh iblis kepada Yesus. Dia sengaja untuk mencobai Yesus sendiri. Sehingga Yesus pun berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tidak ada Allah yang lain di muka bumi selain daripada si Sang Pencipta, Allah itu sendiri, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi berarti dengan kata lain, Allah adalah pemilik semuanya. Tidak ada yang bisa, seorang pun di muka bumi yang bisa menghakimi dunia ini selain daripada Dia sendiri. Tidak ada yang bisa menyempurnakan manusia selain daripada Dia sendiri. Haleluya. Sebab penghakiman dan kuasa dosa disampaikan kepada anak. Allah sendiri menjadi daging dan tinggal di antara kita untuk supaya mengambil perantaraan tersebut. Dialah sang pengantara, yaitu anak manusia Yesus Kristus. Tetapi setelah Dia kembali ke tahtanya yang semula, maka Dialah menjadi seorang hakim untuk menghakimi dunia ini. Tetapi dengan cara iblis bekerja untuk menyesatkan manusia. Sehingga dia pun bisa membawa Yesus Kristus ke atas gunung tersebut untuk menawarkan kemegahan dan kemewahan dunia ini. Ditawarkan, kalau engkau mau sujud, menyembahku. Tidak ada kata-kata yang lain selain daripada menyembah. Kita bayangkan. Tidak ada kata-kata yang lain selain daripada menyembah. Kalau kita sudah melihat ini, berarti iblis suka disembah. Siapa menyembah? Apakah iblis juga yang mau menyembah Dia? Bukan. Selain daripada manusia, tidak ada yang lain. Manusia yang menyembah iblis, manusia juga yang menyembah Allah.
Hal yang sama, peristiwa yang sama di Taman Eden. Kenapa iblis masuk ke dalam ular tersebut memperdaya Hawa? Dan supaya mengetahui yang benar dan yang baik. Tujuannya adalah untuk supaya manusia juga menyembah iblis. Haleluya. Apakah iblis tidak kenal Yesus Kristus? Atau apakah dia salah alamat sebenarnya? Tidak kenal siapakah dia sendiri? Sehingga dia berani untuk mengatakan hal tersebut? Haleluya. Tetapi ini sebenarnya harus tertulis. Sedangkan orang gila yang kesurupan itu berkata kepada Yesus, apakah sudah tiba waktunya engkau sudah akan menghukum kami pada saat ini? Haleluya. Iblis tahu bahwa pada waktu itu belum waktunya tiba untuk menghakimi mereka dan menghukum mereka. Iblis tahu siapa Yesus Kristus. Tetapi itulah yang ditawarkan kepada manusia. Sedangkan kepada Yesus sudah ditawarkan. Yesus biarkan itu. Artinya dunia ini tidak berarti dan tidak berdampak bagi orang-orang pilihannya Tuhan. Dia adalah guru sebagai contoh dan teladan. Sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa pewaris kekayaan di dunia ini, yang mencintai harta dunia, ya, adalah iblis. Pewaris harta kekayaan dunia bukanlah Tuhan. Kenapa? Bisakah seorang manusia, ya, memiliki kekayaan yang luar biasa tanpa mengandung politik? Manusia tidak bisa menciptakan uang dan emas. Jadilah emas, nggak ada yang seperti itu manusia. Satu orang pun di muka bumi. Jadilah uang, nggak ada itu. Harus mengandung politik. Kenapa? Sudah melampaui. Bisakah sebenarnya manusia pengikut Tuhan kaya? Bisa kaya, tapi tidak berkelebihan. Tidak di dalam politik. Bisakah kaya? Ya bertani saja. Usaha, bisakah usaha? Bisa usaha. Tetapi jangan mengandung politik, korupsi, membodoh-bodohi orang dan lain sebagainya. Memperdaya manusia, ya, menipu manusia. Bukan seperti itu caranya. Ambillah sesuai dengan kebutuhanmu. Haleluya, takaranmu. Jangan melampaui. Haleluya. Contohnya kalau seseorang mau jualan, ya, mau bikin usaha, ambillah sesuai dengan standar. Jangan melampaui. Jangan memalsukan dagangan atau barang apapun. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan demikian. Dan kita lihat di zaman ini bahwa orang-orang tidak membutuhkan lagi firman, melainkan membutuhkan apa yang diinginkan oleh si iblis. Mencemarkan dirinya sendiri.
Haleluya. Orang-orang sekarang sudah lebih menyukai mabuk, pergi ke kafe, diskotik, bar, ya, ke pub dan lain sebagainya. Tanpa pilih bulu, mau perempuan ya silakan. Laki-laki melakukan hal yang sama. Apa yang diinginkan oleh iblis? Haleluya. Tetapi ketika setiap orang yang percaya sudah sampai ke milenium, tidak ada lagi di sana duka cita, tidak ada lagi di sana penderitaan, tangisan, ya, kesusahan. Semua di sana hanya ada sukacita. Haleluya. Tuhan akan menghapuskan semuanya itu. Haleluya. Oleh karena Sang Penebus. Karena Sang Penebus digantikan menjadi sukacita. Tetapi kita lihat bahwa orang-orang yang jahat di muka bumi, Tuhan tidak mau, ya, membawa mereka kepada milenium yang kekal. Kenapa? Tuhan mau menghapus dosa manusia dan Tuhan mau mengampuni manusia, tetapi manusia tidak mau menerima pengampunan tersebut. Haleluya. Jadi kita lihat, kita sudah membahas tentang kuasa iblis minggu kemarin, ya. Iblis hanya sanggup membawa sampai ke sungai tersebut, sungai kematian, sungai Nil yang dimaksudkan. Ketika, ya, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah semua dibunuh. Ketika mereka ada di Mesir, semua anak-anak laki-laki dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Mau binatang buas apapun, mau buaya, mau apapun, ya, semua mereka habis dimakan dan mati di sana. Sampai disitulah titik terakhir pengetahuannya setan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Tidak ada yang lain. Apakah sanggup iblis, setan, menggagalkan perjalanan, ya, perjalanan Israel sampai ke tanah perjanjian? Bagaimanapun juga kekuatan iblis tidak pernah bisa menggagalkan Kaleb dan Yosua sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Sampai di sana, di mana kemampuan iblis? Yesus mati di kayu salib. Anak-anak hanya sampai di sungai Nil, ya. Di sanalah dia berhenti. Selanjutnya mereka tidak tahu lagi. Iblis tidak tahu lagi. Haleluya. Karena apa? Sungai artinya adalah kematian. Jadi anak-anak itu dulu dibuang ke sungai Nil. Jadi itu sudah menyelesaikan mereka, sudah dimakan oleh aligator dan semua yang ada di sungai itu melahap mereka. Itulah kesudahannya. Hanyut di dalam sungai, ya, dan habis dimakan oleh binatang-binatang tersebut. Jadi kita melihat ketika Musa lahir, ya, siapakah Musa? Adalah instrumennya Allah yang dipilih, disediakan, ditetapkan, dan sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Sebelum dasar dunia ada sudah ditentukan Musa untuk membawa bangsanya Allah keluar dari Mesir. Haleluya. Jadi setan dulu sedang
melakukan semua yang bisa untuk menangkapnya. Namun Allah menariknya ke atas dia. Kita baca dulu Keluaran 2 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1, 30. Seorang laki-laki dari keluaran Lewi, keluarga Lewi, kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah dia 3 bulan lamanya. Tolong dimakan. Keluaran 2 ayat 1 sampai 2. 30. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa anak itu sudah lahir. Yaitu Musa. Jadi dia tidak pernah takut atau gentar untuk menyusui anaknya sendiri. Dia tidak pernah gemetar untuk membuat dia atau membawa dia ke sungai tersebut. Karena itu adalah rencana Tuhan. Jadi begitulah iman. Begitulah iman kita untuk memegang dan percaya bahwa iman kita ada dalam Kristus. Memegang iman yang teguh bahwa kita percaya bahwa kita percaya kita akan diselamatkan. Sekalipun Allah tidak terlihat, tetapi iman bahwa Allah sanggup menolong siapapun kalau sudah bersandar kepadanya dan berpegang teguh kepada Allah sendiri. Haleluya. Jadi dia menatap bayi itu dan ada sesuatu yang terjadi. Jadi dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, bahwa mereka seharusnya akan dibebaskan dan Roh Kudus menurut kehendak Allah mewahyukannya kepadanya. Dan dia tidak takut dengan perintah raja, dengan ancaman-ancamannya. Jadi begitulah kita, tidak ada bedanya. Bahwa ketika iman memegang, rasa takut pun lenyap. Iman punya otot-otot yang besar. Ketika ia berbicara, semua yang lain tetap diam. Masalah, persoalan, penyakit, kanker, tumor, apapun itu, semua lenyap. Haleluya. Di dalam nama Yesus, semua penyakit yang ada dalam tubuhmu turunlah akan lenyap. Itu sudah selesai. Haleluya. Dan kita tahu bahwa ibu rumah tangga kecil itu menggendong bayi kecil itu
dalam dekapannya, dan dia tidak takut dengan perintah raja. Dia tidak peduli apa yang raja katakan. Dia tahu Allah sanggup dan Allah akan menjaga firman-Nya. Karena Allah tidak pernah berbohong. Haleluya. Allah selalu menjaga firman-Nya. Haleluya. Jadi kita tahu ya bahwa dan saja bisa mengakumulasi jenis iman yang seperti itu pada diri kita sendiri. Mendapatkan jenis iman yang seperti itu hidup di antara kita, ya, terutama bergerak di dalam diri kita. Bergerak melalui gereja. Bukan hanya iman emosional, namun iman yang sulit dan seperti yang tidak akan menjawab dengan kata tidak untuk apapun. Mengetahui bahwa bahwa Allah berfirman demikian dan itu menyelesaikannya. Haleluya. Setiap orang percaya suka akan hal itu apabila berbicara tentang iman. Karena tanpa iman itulah adalah dasarnya bagi orang percaya. Kalau tidak ada iman, berarti tidak akan ada kebajikan. Tidak akan ada pengetahuan akan firman Tuhan. Tidak akan ada kesalehan. Haleluya. Ketujuh anak tangga tersebut tidak akan ada kasih ke saudara-saudara. Bagaimana mungkin Yesus menutup dengan memeteraikannya dengan kasih tersebut? Karena kasih sendiri adalah Yesus Kristus. Haleluya. Hati harus tersusun dengan rapi. Jadi kita melihat apa yang dia lakukan dulu. Dia tidak mencoba membuat bayinya terhindar dari hukuman mati yang telah dijatuhkan ke atas semua anak-anak itu. Namun dengan iman dan membuat sebuah bahtera dan dipakainya dengan gala-gala, ya, di dalam dan di luar, dan dipakainya dengan ter di dalamnya sebagai sebuah pendamaian untuk membawanya haleluya, mengarungi aliran sungai kematian itu. Haleluya. Jadi itu adalah sebuah gambaran yang indah dari Kristus. Tidak pernah menghindar atau, ya, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Tidak menghindar kematian, namun dengan sukarela menerima kematian demi melakukan pendamaian agar kita bisa harus, ya, mengarungi sungai kematian itu. Jadi itulah sebuah gambaran yang indah yang kita miliki di zaman ini. Kita lihat si ibu itu mempunyai daun-daun pandan kecil, ya, dan mengambil sedikit gala-gala dan menaruh semuanya di dalam sehingga menjadi bagus dan lembut. Dan dipakalnya dipakalnya dengan ter di bagian luarnya. Haleluya. Dan kita melihat kita melihat di Kejadian 6:3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun lamanya. Dan kita lihat di Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka nu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan
bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sesuai dengan imannya. Haleluya. Sesuai dengan imannya. Jadi kita lihat bahwa kita akan menemukan bahwa kata ter dan gala-gala juga diterjemahkan pendamaian. Haleluya. Diterjemahkan itu adalah artinya pendamaian. Atau sebuah pendamaian. Haleluya. Jadi kita lihat di zaman Nuh 120 tahun dia berkhotbah, namun tidak menyelamatkan satu jiwa pun kecuali seisi rumahnya. Haleluya. Tangannya sendiri. Dan sudah diperingatkan oleh Allah dan mengetahui bahwa penghakiman akan datang. Dan ia tahu bahwa ia tidak bisa luput darinya. Namun Allah mau menyediakan sebuah pendamaian baginya. Haleluya. Menyediakan sebuah pendamaian baginya. Tidak soal apapun manusianya, Allah akan membuka jalan. Jadi ia disebut di dalam Alkitab sebagai Yehova Jireh. Jadi Yehova Jireh artinya Tuhan akan menyediakan. Kita sudah pernah membahas hal tersebut. Tuhan akan menyediakan. Haleluya. Jadi ia masih menjadi Yehova Jireh. Tidak soal apapun keadaannya, Allah akan buka jalan, memberikan jalan keluputan. Jadi setan mungkin mendesak kita, contoh, atau mendesak orang percaya dengan penyakit, masalah, ekonomi, persoalan dan lain sebagainya. Haleluya. Allah akan memberi jalan keluputan. Bahkan kematian pun. Tetapi Allah membuka sebuah jalan supaya keluar daripada hal tersebut. Haleluya. Karena hanya Allah yang bisa membuka jalan dan membuat jalan. Karena dialah sang pembuka jalan tersebut. Karena dia punya jalan. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang Nuh. Bagaimana ia dulu menyediakan bahtera tersebut. Ia tidak bisa sekedar keluar dan menebang jenis pohon apapun. Karena jenis apapun tidak akan tahan terhadap penghakiman Allah. Air adalah penghakiman ilahi yang akan menghancurkan seluruh dunia. Dan itu harus merupakan sesuatu yang bisa menghadapi penghakiman ilahi. Haleluya. Haleluya. Jadi kekuasaannya yang akan segera berakhir. Kemudian kerajaan Allah akan ditegakkan. Haleluya. Jadi menghadapi penganiayaan
dan masalah dan lain sebagainya selalu berdatangan. Selalu ada. Haleluya. Apa yang dikatakan di Kejadian 6:14? Buatlah bagimu sebuah batra dan kayu dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dengan pakal dari luar dan dari dalam. Haleluya. Jadi menghadapi penganiayaan di masa sekarang, ya, menantikan kedatangan Raja yang agung itu, di mana kita sedang berusaha, ya, menegakkan kerajaan dan kekuasaan di hadapan umat. Haleluya. Jadi Allah yang lain seharusnya, ya, tetapi sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Tetapi manusiawi yang selalu percaya kepada Allah, ya, penyembah berhala. Tetapi firman Tuhan berkata, kita adalah Allah kecil, A kecil. Ori. Jadi Allah dulu mau menentukan jenis kayu yang akan dipakai Nuh untuk membangun batra tersebut. Dan itu disebut kayu gofir. Haleluya. Jadi kayu apakah itu? Itu adalah kayu gofir yang dipakai Nuh. Jadi apakah arti kayu gofir? Haleluya. Apakah arti kayu gofir? Jadi kayu gofir adalah benar-benar lunak. Kayu yang benar-benar lunak dan lembut. Haleluya. Jadi itu diterapkan sebagai orang percaya. Batra itu dibangun sebuah gereja. Batra itu adalah gereja. Haleluya. Jadi dibangun dari orang percaya. Tidak dingin dan acu tak acu. Keras tetapi lembut dan lentur di tangannya Allah. Dan sebuah batra itu dibangun. Haleluya. Jadi berarti lembut, mau mengakui kesalahan. Haleluya. Dan orang percaya tentunya berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Maka Allah bisa mengambil itu dan, ya, mau memindahkan serta mau menempatkannya di dalam batra. Ya. Menempatkannya di dalam batra. Jadi kemudian setan datang berkata, ya, tetapi sebaliknya kamu mau mengetahui, ya, dan mempelajari sebanyak mungkin untuk supaya membombardir pikirannya otak manusia. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa kenapa Nuh membangun batra itu dari kayu gofir sebenarnya. Jadi kayunya kayu yang lunak, memiliki pori-pori yang terbuka. Kenapa harus kayu, ya, yang lunak? Maksudnya untuk supaya pori-pori itu terbuka.
Karena harus ada yang dioleskan nanti dari dalam dan dari luar. Jadi kayunya yang lunak memiliki pori-pori yang terbuka. Dan benar-benar lunak. Jadi jenis kayu gofir itu, jika kita memasukkannya ke dalam air, dan beberapa menit kayu itu akan tergenang air. Kapal akan terendam. Jika kita membuat sebuah batra ya dari gofir dan melemparkannya ke dalam air, itu menjadi sangat terbuka, pori-porinya terbuka ya, dan kapal itu akan tenggelam. Haleluya. Dengan dalam sekejap. Tapi kemudian kita melihat bahwa Allah menyuruh Nuh untuk mendirikan batra itu, memakalnya dengan ter di dalamnya, di bagian dalam dan di bagian luar, di kedua sisi. Haleluya. Jadi terbuat dari apa ter itu? Itu adalah pohon pinus. Pohon pinus keras yang ditebang. Pohon yang selalu hijau. Pohon yang selalu hidup. Dan itu ditebang dan pohon itu dipukul dengan besi pemukul sampai ya damarnya keluar. Dan kemudian mereka memasukkan damar itu ke dalam panci dan merebusnya sampai benar-benar panas, dan damar panas itu ya dituangkan ke atas kayu gofir itu, dan kayu itu terbuka, direndam di dalamnya. Dan ketika ia sudah penuh dengan damar itu, maka ketika setelah ia penuh dengan damar itu, ia mengendap dan terbentuk, ia menjadi lebih keras daripada baja. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah dia. Jadi dapatkah seseorang yang hatinya baik dan terbuka, dan tuangkanlah air itu yang adalah Roh Kudus ke dalam diri orang percaya, dengan Roh Kudus dan api, sampai mereka begitu terendam sepenuhnya, mereka tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Amen. Maka dia bisa menumpulkan ombak-ombak, menabrak batang-batang kayu, dan menyingkirkan itu dari jalannya, terus berjalan. Haleluya. Jadi satu-satunya hal yang bisa bertahan menghadapi penghakiman di zaman ini adalah seorang Kristen yang dilahirkan kembali. Haleluya. Amen. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Memanaskan Roh Allah dan mencurahkannya ke atas mereka, dan menerima segenap keberadaan dirinya ya hingga penuh. Haleluya. Glory. Kemudian ia benar-benar bisa menerobos ke wilayah iblis tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Amin. Itulah yang dimaksud dengan orang percaya. Ia benar-benar ya mencurahkan, ia berhati lembut, dan Allah mencurahkan kasih ilahi yang penuh kepadanya. Haleluya. Sehingga ia bisa menahan penghakiman ilahi yang sudah dikirimkan Allah. Haleluya. Dan itu dulu membawa Nuh melewatinya. Haleluya.
Jadi betapa kita menyukai hal tersebut. Jadi bahtera kecilnya yang sudah dipakai ya seluruhnya baik di dalam dan di luar dengan segala-gala ter padanya, dan sekarang dia turun ke sungai. Dia tidak mau ya. Dia belum siap untuk membuat anak laki-laki itu. Harus menyembunyikannya di sungai tersebut. Namun dengan mata iman dan sudah melihat apa yang akan dilakukan Allah, dia langsung membawanya ke sungai dengan bahtera kecil itu dan tidak diragukan. Haleluya. Dan tidak diragukan lagi. Bahtera kecil itu, ya. Haleluya. Jadi itu adalah tindakan yang supranatural. Jadi sanalah dia berdiri di sana dengan air mata yang bening di matanya ketika dia meletakkan bayi kecilnya seolah-olah di dalam peti mati, ya, yang akan melemparkannya ke dalam air. Haleluya. Dan tentu saja dia tahu bahwa oleh iman percaya bahwa dia baik. Semua awan-awan kegelapan itu, tetapi dengan iman ada seorang Allah yang hidup yang akan membawa bayi itu ke tujuannya. Haleluya. Itu adalah iman. Itu adalah kuasa iman. Ada seorang Allah yang hidup yang akan membawa bayi itu ke tujuannya. Karena dia sudah melihat bahwa bayi itu adalah seorang anak yang tepat. Haleluya. Jadi begitulah cara kita memilikinya. Bagaimana dengan iman kita? Haleluya. Gereja Roh Kudus yang kecil dan tua itu. Haleluya. Jadi bagaimana dia sudah memiliki bahtera kecil itu dan menaruhnya di samudra, ya? Kalaupun ada buaya dan lain sebagainya, namun tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam hati ibunya. Karena dia ketika dia meletakkan bayi itu di situ, dia sedang berjalan mengikuti jejak langkah yang sama. Haleluya. Kita lihat Abraham bertahun-tahun, ya, ia tidak memiliki anak. Bahkan dia sudah berumur 100 tahun. Tetapi karena iman yang ada di dalam Kristus, yang ada dalam Allah, dia memiliki iman. Karena dia percaya bahwa ada kuasa iman, maka dia mendapatkan seorang anak yang sudah dijanjikan Allah kepada dia. Haleluya. Glory. Jadi karena Allah sudah mengatakan demikian, jadi kita menerimanya. Haleluya. Dia adalah firman yang sempurna. Haleluya. Kita
Kita baca Alkitab kita dulu di Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mau berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Dan Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Dan di Wahyu 22:17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bukankah air kehidupan itu Yesus berikan dengan cuma-cuma kepada perempuan yang ada di sumur Yakub? Amen. Haleluya. Hal yang sama kepada kita di zaman ini. Haleluya. Karena dikatakan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Haleluya. Dan kita adalah mempelai wanita. Kita adalah perempuan. Mempelai wanitanya Kristus. Haleluya. Jadi apapun yang dilakukan oleh iman, iman adalah substansi dari segala sesuatu yang diharapkan. Ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sendiri adalah sebuah cambuk kecil yang kita miliki, berdiri di dekat kita. Asal saja biarkan, asal saja kita membiarkannya menguasai kita, membawa kita percaya kepada yang tidak kita lihat, percaya kepada Allah, dan sanggup melakukan segala sesuatu apa yang kita perlukan sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kau kenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Dan di Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, pada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Jadi kalau memang percaya setiap manusia kepada perkataan Allah sendiri dan mau melakukannya, berarti mereka akan hidup. Jadi orang-orang kadang salah dimengerti dan salah alamat dan salah untuk melakukannya, seolah-olah hanya makan roti saja sudah cukup hidup. Jadi kalau dipikirkan sepintas, loh, kalau makan firman emangnya manusia bisa hidup? Harus makanlah. Kalau tidak makan pasti mati. Ini berbicara tentang rohani. Haleluya. Makan sayur-sayuran, makan ini dan lain sebagainya, pasti engkau nanti bisa berumur 100 tahun. Yang dimaksudkan Tuhan adalah mau memiliki hidup yang kekal. Haleluya.
Jadi ini adalah sebuah jawaban daripada Yesus. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah pengajaran yang paling sempurna bagi setiap orang yang mau bertekun kepada firman Tuhan. Haleluya. Jadi Roh Kudus ada di sini untuk menyelamatkan setiap orang berdosa, untuk memanggil kembali setiap orang yang murtad, untuk mau menyembuhkan setiap orang yang sakit. Itulah atribut dari kematian Yesus Kristus. Dan ia ada di sini untuk mewujudkan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Yohanes 15 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita lihat di sini. Yohanes 14 ayat 12. Siapakah dia sebenarnya? Ini adalah firman sederhana. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Siapakah yang sanggup mengerjakan yang lebih besar daripada pekerjaan Kristus sebenarnya? Sebab dia akan pergi kepada Bapa, ke tempatnya semula. Haleluya. Dan orang yang sudah ditentukan Allah, yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, dan sudah dipilih sebagai mediator atau pembawa pesan, akan melakukan lebih besar daripada pekerjaan Kristus. Haleluya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mujizat dan lain sebagainya. Barang siapa percaya kepadaku. Haleluya. Jadi setiap orang percaya yang tidak memiliki keraguan karena sudah memiliki iman, apapun yang dia inginkan, berdoa dan ucapkan saja, mujizat akan berlangsung nyata. Haleluya. Musa percaya kepada Allah ketika ia memberitahunya bahwa ia akan mempunyai anak-anak. Itu akan digenapkan. Musa akan membawa bangsanya keluar dari Mesir. Musa percaya itu. Maka pekerjaan itu semua akan terlaksana dan beres. Haleluya. Kenapa? Karena Allah adalah yang tidak bisa gagal. Haleluya. Ibrani 13:8. Yesus Kristus sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan Yohanes 1 ayat 4-18, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Kita baca sedikit lagi untuk menutup. Dan kita tahu bahwa seorang iblis hanyalah tukang gertak
Ya, Naim sudah pernah terangkan itu sebagai sebuah seekor tawon yang sudah tidak mempunyai sengat lagi. Dia hanya menggertak-gertak, haleluya. Tetapi manusia ketakutan. Tetapi orang yang sudah tidak memiliki ketakutan lagi, dia tahu bahwa sengatnya tidak ada lagi di situ. Haleluya. Seperti itulah permainan setan. Yakobus 2:20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Haleluya, glory. Dan kita tahu bahwa Abraham, ya, Ishak dan Yakub, haleluya, memiliki iman yang teguh. Mereka adalah sebagai teladan dan contoh bagi kita di akhir zaman. Haleluya. Orang-orang percaya di zaman dulu. Ada 3 kuasa, kuasa iblis, kuasa iman, dan kuasa Allah. Kita percaya kepada kuasa iman dan kita percaya kepada kuasa Allah. Dan kita melihat bahwa kuasa iblis yang sedang membawa Kristus ke atas gunung tersebut dan mencoba mengatakan untuk supaya Kristus menyembah dia. Hal yang sama di zaman ini. Tetapi kita akan percaya bahwa kita percaya kepada firman, kita percaya kepada Allah, Yesus Kristus, bahwa segala sesuatunya akan dia berikan apa yang kita perlukan. Dan percayalah, tugas yang dia berikan untuk kita lakukan dan kita bertindak di zaman ini, kita akan pasti sampai ke tanah perjanjian tersebut. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Glory, terpujilah namanya. Dia adalah sang juru selamat kita. Dia adalah sang penebus kaum kerabat kita. Dia adalah bos kita di akhir zaman. Haleluya. Glory, dan kita bersuka cita sebab kita bersama-sama Kristus. Mari kita angkat pujian untuk menuntut pada kita.